Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat di masa pandemi ini dan selalu semangat mengikuti PJJ. Jangan pantang menyerah ya, dan tetap selalu berdoa agar pandemi segera berlalu. Nah, di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang aliran energi, yaitu peristiwa makan dan dimakan yang menunjukkan adanya perpindahan energi dalam suatu ekosistem. Kali ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang daur biogeokimia. Apa itu daur biogeokimia? Akan kita pelajari bersama, dan kita juga akan belajar tentang salah satu daur atau siklus yang terjadi dalam daur biogeokimia, yaitu adalah daur karbon. Pertama-tama, kita pelajari dulu tentang apa itu daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah bentuk peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan abiotik melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Nah, adanya peristiwa saling makan dan dimakan, kematian, penguraian, dan perombakan menyebabkan terjadinya peristiwa perpindahan materi dari komponen ekosistem yang satu ke komponen yang lainnya. Materi yang berpindah tersebut ya bisa berupa senyawa kimia dan perpindahannya melewati komponen biotik dan abiotik. Ilustrasinya begini. Jika suatu organisme mati, bisa hewan, tumbuhan, atau bahkan manusia, bahan organik yang terdapat di dalam tubuh organisme tersebut akan dirombak menjadi zat anorganik yang lebih sederhana dan dikembalikan ke lingkungan. Nah, perpindahan materi tersebut ya melibatkan berbagai komponen ekosistem yang saling terkait dan tidak terputus sehingga membentuk daur atau siklus. Siklus zat atau materi yang melalui komponen biotik dan abiotik itulah yang dinamakan siklus biogeokimia atau daur biogeokimia, sama aja ya karena melibatkan komponen biologi, geologi, dan kimia. Next, ya unsur-unsur kimia yang terdapat dalam ekosistem itu dapat berupa padatan, misalnya garam-garam mineral. Nah, bisa juga berupa cair atau gas. Unsur-unsur kimia tersebut lalu dapat disintesis oleh tumbuhan maupun hewan menjadi berbagai senyawa organik. Ya, bagi yang belum paham sintesis itu apa, sintesis itu adalah penggabungan atau reaksi yang terjadi antara beberapa unsur untuk membentuk suatu zat baru, seperti karbohidrat, protein, lemak, enzim, DNA, dan RNA. Next, nah, daur biogeokimia dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe. Yang pertama daur gas, yang kedua daur cair, dan yang ketiga adalah daur padat. Nah, yang tergolong dalam daur gas itu ada daur karbon dan daur nitrogen. Yang tergolong dalam daur cair itu ada daur air, dan yang tergolong dalam daur padat ada daur fosfor dan daur sulfur. Kali ini kita akan membahas tentang daur karbon terlebih dahulu. Oke, sebagai pengantar, saya punya beberapa pertanyaan. Pertama, di mana sih kita bisa menemukan karbon? Saat makhluk hidup bernafas, manusia dan hewan terlebih ya, kita bernafas mengeluarkan karbon. Lalu kemana perginya karbon tersebut? Lalu ketika tumbuhan melakukan metabolisme atau respirasi, dari mana tumbuhan bisa mendapatkan karbon? Ya, unsur karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida atau yang biasa kita kenal sebagai CO2. Karbon ini dapat mengalami perpindahan atau siklus ya. Karbon berpindah dari atmosfer ke tumbuhan, karbon berpindah dari tumbuhan ke hewan, karbon berpindah dari tumbuhan dan hewan ke dalam tanah melalui penguraian, karbon berpindah dari makhluk hidup kembali ke atmosfer melalui penguraian dan respirasi,
Karbon berpindah dari bahan bakar fosil kembali ke atmosfer ketika bahan bakar itu digunakan untuk pembakaran. Dan karbon berpindah dari atmosfer ke laut untuk digunakan metabolisme organisme-organisme laut. Jadi, karbon bisa mengalami siklus. Nah, bagaimana gambaran atau ilustrasi dari siklus karbon? Mari kita cermati gambar berikut ini ya. Keterangannya dalam bahasa Inggris, tetapi tidak apa-apa ya. Kita pelajari sama-sama. Pertama, kita harus tahu bahwa unsur karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida atau CO2. Senyawa anorganik CO2, baik di darat maupun di air, akan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis, disertai penyimpanan energi yang berasal dari cahaya matahari. Nah, energi yang tersimpan di dalam tubuh produsen bersama dengan senyawa karbon organik tersebut disebut dengan energi biokimia. Selanjutnya, senyawa karbon organik di dalam tubuh produsen dimanfaatkan untuk aktivitas fisiologi produsen itu sendiri melalui proses respirasi, dan sebagian yang lain ditransfer ke konsumen seperti hewan dan manusia melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Respirasi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen akan membebaskan kembali CO2 ke udara. Nah, bagaimana jika produsen dan konsumen mati? Jika produsen dan konsumen mati, senyawa karbon organik di dalam tubuhnya akan diurai oleh organisme pengurai berupa bakteri dan jamur yang akan membebaskan kembali CO2 ke udara. Sebagian bahan organik di dalam tubuh organisme ada yang sulit diuraikan, seperti perlu waktu yang lama, dan ada yang berubah menjadi batu kapur atau rumus kimianya CaCO3, zat arang, dan menjadi minyak bumi atau bahan bakar fosil atau fossil fuels. Selanjutnya, pembakaran bahan bakar fosil oleh pabrik-pabrik ataupun alat transportasi, kendaraan bermotor gitu ya contohnya, akan membebaskan kembali CO2 ke udara. Lalu, bagaimana yang terjadi di dalam air atau di laut? Di dalam air, CO2 terlarut akan bereaksi dengan air atau H2O membentuk asam karbonat atau H2CO3. Kemudian H2CO3 ini akan bereaksi dengan batu kapur CaCO3 membentuk ion bikarbonat dan karbonat. Nah, ion karbonat ini merupakan sumber CO2 bagi organisme di perairan. Sedangkan organisme moluska itu hewan bertubuh lunak. Ada yang memiliki cangkang dan ada yang tidak memiliki cangkang. Contohnya siput, kerang, cumi-cumi, sotong, dan lain-lain. Nah, untuk moluska bercangkang akan memanfaatkan kalsium karbonat atau CaCO3 yang terlarut di dalam air untuk membuat cangkangnya. Kemudian, jika hewan bercangkang itu mati, maka cangkang akan hancur dan membebaskan kembali CO2 ke udara. Itu apa yang terjadi di dalam air atau di dalam laut. Tidak ada ilustrasinya, tetapi semoga bisa dipahami dengan baik ya. Baik, jadi begitulah siklus karbon atau daur karbon atau carbon cycle yang terjadi di bumi ya, di ekosistem. Sekian materi kita tentang daur biogeokimia dan daur karbon. Semoga melalui video ini teman-teman bisa belajar dengan baik. Jika ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan yang akan disampaikan, kalian bisa japri saya lewat pesan WA atau meninggalkan pesan di komentar. Atau jika kalian memiliki kritik atau saran terhadap video ini, silahkan meninggalkan komentar agar video ke depan bisa lebih baik lagi. Sehat selalu dan tetap semangat menjalani PJJ di masa pandemi. Salam multikultural.